Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Sekarang kita akan menjelang match day 2 guys. Topik hari ini yang akan kita obrolin pertama adalah eksekutor, set piece, dan penalti berdasarkan data di match day pertama. Lalu yang kedua juga back-back yang terlibat dalam set piece guys. Yang ketiga ada pemain-pemain termurah yang terlibat dalam set piece. Yang keempat, ini adalah pemain-pemain yang bisa mendapatkan peluang dari sundulan via set piece guys. Yang kelima adalah pemain-pemain termurah yang masuk starting 11 timnya. Yang keenam, strategi chip versus no chip pada match day 2. Yang ketujuh adalah pertandingan terbaik untuk kita maksimalkan pada match day 2, apalagi buat yang mau aktifin chip. Yang kedelapan, pemilihan kapten hari demi hari ya guys, yang bisa terus diganti siapa aja yang terbaik. Yang kesembilan, tim gue guys, review dan preview di mana gue mengaktifkan limitless guys. Dan yang ke-10 adalah klasmen Liga Fantasy Euro Bang Ian Tambunan, apa kalau masuk ke top 5? Oke, langsung aja kita mulai guys. Ya, ini dia adalah para eksekutor, set piece, dan penalti berdasarkan data di matchday pertama. Kita bisa lihat nih guys, kalau dari tim raksasa seperti Belgia, kita lihat di sini De Bruyne mengeksekusi free kick dan corner dari Belgia ya guys. Terus kalau kita lihat dari Denmark, Christian Eriksen benar-benar sangat dominan mengeksekusi 9 corner dan juga memberikan umpan via free kick sebanyak 3 kali. Kalau dari Inggris, TAA ya guys yang bolak-balik menjadi eksekutor free kick dan cornernya. Prancis dikuasai oleh Griezmann. Lalu Jerman ada Havertz sebagai eksekutor penalti dan juga direct free kick, sedangkan Kroos mengeksekusi sepak pojok. Gue paham guys, buat teman-teman yang punya Gundogan pasti sedih guys ketika ternyata yang eksekusi penalti adalah Havertz. Tetapi dalam situasi tersebut Gundogan masih dalam kondisi kesakitan karena habis kena tackle keras ya. Semoga buat lo yang punya Gundogan bisa menikmati poinnya di matchday kedua. Lalu dari Italia, Di Marco guys menjadi eksekutor dari cornernya bersama Pellegrini dan Netherlands, alias Belanda ada Veerman dan kedua ada Depay. Lanjut ke Portugal guys. Di sini eksekutor utama dari cornernya ada Vitor Ferreira alias Vitinha, diikuti oleh Bruno Fernandes dan Bilva. Sementara itu direct free kick ada Cristiano Ronaldo ya. Lalu lanjut ke siapa lagi nih tim besar ya guys? Spanyol. Direct free kick ada Yamal. Terus di corner ada Ferran Torres, Williams, dan Yamal. Lalu kita lanjut ke Turki, Çalhanoğlu ya guys, semuanya megang. Dan Ukraine ada Mudryk, Sigankov, Malinovsky, Sudakov untuk corner, dan direct free kick ada Sudakov. Lanjut guys ke back yang terlibat dalam set piece timnya pada matchday pertama. Di Marco berada di urutan pertama guys karena dia mengeksekusi 3 corner, diikuti oleh TAA yang mengeksekusi 1 corner, terus juga free kick, direct free kick alias free kick langsung ke gawang musuh, dan juga free kick dengan memberikan umpan TAA ya guys. Di sini juga ada Robertson nih dari Scotland yang 2 cross free kick. Sementara itu pemain-pemain termurah yang terlibat dalam set piece, di sini ada gelandang Georgia ya guys, Chakvetadze mengeksekusi 3 corner. Lalu ada juga Janza dari Slovenia, Rodriguez dari Switzerland, Adam Sherin dari Italia guys, 4 corner. Di Marco 3 corner ya guys. Ini gokil juga nih Di Marco ya, dengan harga 5 itu bisa dibilang sangat disayangkan Di Marco tidak bisa mendapatkan assist ya. Ini kayak kebalik nih, Adam Sherin ini kayak benderanya Romania harusnya, Di Marco yang Italia, atau Adam Sherin pemain mana guys? Kayak agak salah nih foto. Terus kalau dari ini masih lanjutannya guys, pemain-pemain termurah yang terlibat dalam set piece timnya. TAA di sini terbilang murah guys kalau dibandingkan dengan harga di FPL di Fantasy Euro 5,5. Lalu di sini juga ada Robertson ya 5,5, cuma timnya Scotland memang kurang mendukung ya guys. Lanjut guys ke pemain-pemain yang bisa mendapatkan peluang sundulan setelah menerima umpan dari set piece ya guys. Nomor pertama ada gelandang Belgia Mfom Onana 2 kali sundulan. Lalu ada duo Denmark backnya Vestergaard dan Christensen. Lalu juga ada Calafiori Italia guys. Gue salut sih ngeliat Calafiori di main. Baru sekali gue ngeliat Calafiori main nih guys, jujur ya, di match pertama lawan Albania. Dan Italia tuh mainnya
tektokannya cepet loh, temponya ya, permainannya. Gak nyangka juga bisa ngeliat Italia main seperti itu, dan Calafiori termasuk yang mainnya keren sebagai bek tengah. Lanjut lagi ada Rudiger di sini ya guys. Meskipun dia melakukan OG tapi terlepas dari itu Rudiger mainnya apik guys dan mencatatkan 6 ball recovery ya guys, jadi dapat tambahan 2 poin. Ya ada Mbappe juga di sini ya guys yang cedera ya. Terus juga ada lanjutnya di sini ada Bastoni yang menciptakan gol untuk Italia, keren. Ada Di Lorenzo, De Vrij, Xhaka, Granit Xhaka yang bermain brilian bersama Swiss di matchday pertama. Lanjut guys ke pemain-pemain termurah yang menjadi starter dari posisi kiper guys. Ini ada Florenita, negaranya Rumania, harga 4 doang guys, poin 7. Dan di matchday 2 serta matchday 3 akan menghadapi Belgia, Slovakia. Lalu diikuti ada Pence, Rajkovic, Strakosa, Dubravka, Verbruggen, Gunok, Stanek, Gulaksi, Mamardashvili, Gan, dan Andre Lunin. Lanjut ke defender ya guys. Di sini defender harga 4 semua guys, luar biasa, poinnya bisa di atas 3, ada yang 4, 5, 7, 7. Di Kusor Bancu dan Andre Ratiu dari Romania sama-sama 7 ya guys, gokil. Lanjut lagi di sini gelandang ya guys, Georgia mendominasi di harga 4,5 ya guys. Ada Chakvetadze dan Mekvabishvili dengan poin 2 dan 2 dan 3. Di sini yang paling kejutan sepertinya dari Switzerland ya guys, wingback kirinya Michel Aebischer dengan 12 poin, gol dari luar kotak penalti ya guys. Oh di sini Adam Sherin ternyata dari Slovenia tadi ya, yang di awal tadi ya, berarti salah bendera tuh. Adam Sherin Slovenia, lalu ada Nikola Siwot dari Austria, ada Jorginho dari Italia juga. Sementara itu di posisi striker ya guys, Dennis Mann Romania dengan harga 5 dong guys, 8 poin. Berikutnya Dennis Mann akan menghadapi Belgia dan Slovakia. Lalu di sini juga ada nama-nama yang dari tim cukup besar seperti Duah dan Ndoye dari Switzerland ya guys, dari Swiss. Lalu Kenan Yildiz juga dari Turki. Nah ini dia guys, apakah kita perlu memakai chip atau tidak? Nah kita perlu mempertimbangkan alasan-alasannya nih. Pertama, kalau mau pakai chip ya guys, di sini adalah faktor Kylian Mbappe yang cedera, karena doi kan harganya mahal banget ya guys. Dan dia dimiliki 75% manajer sebelum mengalami retak hidung. Mbappe memang juga harus dijual ya guys, karena update dari Kanal Plus melaporkan pada match 2 sang striker sudah pasti tidak bermain guys. Dan topengnya sedang dibuat guys, kemungkinan doi bermain di match day 3 atau fase knockout. Lalu juga buat lo yang mempertimbangkan chip itu karena dalam tanda kutip kesalahan dalam melakukan gambling pemilihan pemain ya. Kita tahu ada Mahle, Frimpong, dan De Kuyper yang dibeli karena kemampuan attacking threat mereka, tetapi tak satu pun dari mereka masuk starting 11. Budget goalkeepers juga seperti Moldovan dan Berisha ternyata cuma menghangatkan bench. Chip bisa membuat kita leluasa mengganti pemain-pemain dengan risiko rotasi dan yang tidak starter guys. Terus juga yang ketiga, bahwa tidak seperti FPL yang maraton ya guys. Euro ini kan merupakan turnamen dengan cuma 7 match day. Di FPL kita bisa simpan wildcard, bench boost, dan free hit sampai ketemu double game week atau saat kita kena badai cedera. Tapi di Euro, match day 2 bisa jadi momentum terbaik karena karena secara tradisi gol lebih banyak tercipta di group stage daripada di knockout guys. Terus juga alasan selanjutnya, ya kesempatan untuk memiliki pemain diferensial dengan kans mendapat poin yang super ya guys. Karena tim elit mau segera memastikan lolos dan tim yang kalah pada matchday pertama mau habis-habisan untuk jaga asa melenggang ke fase gugur. Lalu yang terakhir, kita juga tahu guys ada sejumlah duel sesama tim besar seperti yang dialami oleh Spanyol, Prancis, Belanda, dan Italia pada matchday 2. Bagi yang berpikir big match akan membuat jumlah gol sedikit dan tidak terprediksi siapa yang akan terlibat dalam gol dan assist, pakai chip sekarang membuat kita bisa mengistirahatkan mereka sebelum kembali memaksimalkan potensi mereka bagi yang mau aktifin wildcard. Nah, kalau tidak memakai chip, alasannya itu karena apa? Yang pertama itu karena kalau kita menyimpan wildcard buat perempat final, tentu yang paling ideal, bisa jadi opsi bagus karena jelang 8 besar, kita hanya punya jatah 3 free transfer guys. Dengan punya wildcard kita bisa mematangkan tim sampai akhir turnamen. Lalu juga yang kedua, kita udah melihat ya guys sejumlah kejutan nih dari tim-tim seperti Rumania dan Slovakia. Tapi apakah mereka memang the real deal sekadar berdasarkan performa dari satu pertandingan, atau mengambil pemain mereka justru malah bisa berujung jadi blunder, jadi
sulit untuk menilai dari hanya 5 hari turnamen Euro untuk memastikan siapa yang layak untuk kita aktif, untuk kita beli saat mengaktifkan chip ya memang guys. Dan yang terakhir guys, memang Italia melawan Spanyol, Prancis bentrok dengan Belanda, dan Inggris berduel kontra Denmark. Negara-negara seperti Swiss, Ceska, Rumania, Serbia, Slovenia, Austria, dan Slovakia jadi masuk perhitungan bagi yang mengaktifkan chip. Tetapi mengambil pemain dari negara-negara non-unggulan tersebut tentu punya risiko tersendiri guys. Tidak seperti mengandalkan bintang-bintang dari Prancis ataupun Spanyol yang punya track record yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi galau mau aktifkan chip atau tidak guys. Lanjut guys, ini dia tim-tim yang bisa kita incar atau kita maksimalkan untuk menciptakan poin banyak ya pada match day 2. Pertama ada Kroasia yang akan menghadapi Albania guys. Kedua ada tuan rumah Jerman yang akan menghadapi Hungaria. Yang ketiga ada Swiss yang akan menghadapi Scotland, dan keempat ada Portugal yang akan menghadapi Turki. Sementara itu yang bisa kita pertimbangkan juga aset-aset dari Austria dan Ceska, di mana Austria ketemu Poland dan Ceska ketemu Georgia guys. Lanjut lagi guys, ini bisa jadi pilihan kapten untuk kita gonta-ganti setiap harinya, di mana pada tanggal 19 Juni kita bisa pilih kapten dari Jerman dan Kroasia. Jerman ada Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz. Kroasia ada Modric, atau buat yang berani lagi ada si Major ya. Terus bisa juga Guardiola. Nah, untuk 20 Juni kita bisa pilih kapten di Harry Kane yang akan menghadapi Denmark. Di 21 Juni, nah karena Mbappe ini udah cedera ya guys, kita bisa pilih ke Antoine Griezmann, karena kemungkinan yang menggantikan jatah eksekutor penalti dari Mbappe adalah Griezmann, dan Griezmann juga mengambil semua set piece dari Prancis ya guys, dari direct free kick, indirect sampai corner. Dan di 22 Juni kita bisa ganti kapten kalau masih belum puas ke pemain Portugal dan Belgia. Portugal tentu unggulannya ada Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes, serta Belgia ada Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. Atau lu ada pilihan kapten lainnya guys, coba rekomendasiin di kolom komentar guys. Ya, ini dia tim gue yang bisa dibilang super flop guys. Striker Lukaku, Ken, Mbappe, poin 224. Kapten terakhir Bruno 6, gagal guys. Szoboszlai 5, Gundogan 5. Back ada Fires 5, TA 7, Tah 3, Mittelstadt 3. Kiper Pickford 6. Lalu di cadangan ada Costa, Rodri, Di Marco, Sudakov. Bener-bener tidak ada yang menciptakan gol guys. Oleh karena itu guys, gue mengaktifkan Limitless. Dimana Limitless ini memang seperti free hit, tetapi ada nilai plusnya lagi guys, yakni budget tidak terbatas. Lo bisa belanja lebih dari 100 juta yang sudah disiapkan. Jadi semua pemain pun bisa. Nah, sementara ini dia squad gue guys. Di striker ada Ken dan Dovbyk, gelandang ada Baumgartner, Major, Bellingham, Musiala. Major sejauh ini gue kaptenin. Di back ada Akanji, Guardiola, Tah, kiper Neuer. Cadangan ada Costa, Cancelo, De Bruyne, dan Lukaku. Apakah kawan-kawan ada masukan? Boleh banget kasih masukan nih guys. Atau kalau yang pengen menyenangkan hadiah dari Liga Fantasy Euro Bang Tambunan, jangan kasih masukan, nanti kekejar sama gue guys. Oke, ini dia klasemen sementara dari Liga Fantasy Euro Bang Tambunan, di mana sang tuan rumah hanya berada di posisi 889 dengan 48 poin. Super memalukan dan culun. Selamat buat kawan-kawan yang berada di papan atas, khususnya di top 3 yang akan membawa pulang hadiah. Tapi jangan lupa guys untuk isi Google Formnya di bit.ly/fantasy Euro Bang Tambunan untuk yang mau ngeklaim hadiah. Kalau nggak, tidak bisa klaim hadiah ya guys. Sementara ada Mankind Note, Adis, RRQ, FA, F Euro 24, Reza Karisma, Halan FC, Agus Romzi, Bounty Hunter, Abdullah FC, WWCD, Yoga Prabandanu, Inter Forever, My Yusri. Congrats guys.